Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 2 November 2020, hari pengenangan arwah semua orang beriman. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita hari ini memang secara khusus saya akan bicara tentang peringatan arwah semua orang beriman. Peringatan arwah semua orang beriman mengingatkan kita akan kebaikan hati dan kerahiman atau belas kasih Allah, hal mana menyebabkan kita dengan penuh rasa takjub dan syukur melakukan permenungan betapa agung kasih-Nya bagi kita umat-Nya. Allah telah mengumpulkan sebuah umat bagi dirinya. Dia melihat kerentanan atau kerapuhan kodrat manusia yang cenderung untuk berdosa, yang berasal usul pada dosa pertama Adam dan Hawa. Ia sangat mengetahui bahwa kita masih berjuang melawan dosa dan banyak godaan. Oleh karena itu kepada kita diberi jalan keluar, bahwa siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi dia masih harus menjalankan suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan sorga. Katekismus Gereja Katolik nomor 1030. Nah, sebagai seorang Yahudi pada umumnya, saya yakin bahwa Yesus pun mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian adalah kewajiban kita, para anggota gereja yang masih berjuang di dunia ini, untuk mendoakan mereka yang sedang dimurnikan tersebut. Gereja melihat bahwa kitab suci menunjuk kepada saat-saat pemurnian ini, khususnya dalam konteks berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dan pengampunan dosa mereka di dunia yang akan datang. Saudara saya terkasih, doa-doa dari kita yang masih hidup dapat berguna bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. Kita bisa membaca dalam kitab Makabe. Saudara saya terkasih, prinsip dasar ajaran Katolik untuk mendoakan arwah adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Rasul Paulus menegaskan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Roma 8 ayat 35-38. Saudara saya terkasih, dalam Kristus Yesus hal ini dimungkinkan. Dikatakan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Akan tetapi, kita semua mengetahui bahwa kecenderungan kita berdosa dan betapa tidak sempurnanya kita menghayati dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sementara kita mencicipi hidup baru dalam Kristus, kita seringkali masih bertindak tanduk seturut hidup lama kita. Karena inilah kondisi manusia, maka Allah dalam kebaikan hatinya dan keraimannya memperkenankan suatu kesempatan untuk mengalami proses pemurnian setelah kematian badani bagi mereka yang keselamatannya sudah terjamin, namun belum siap untuk hidup di sekeliling tahta Allah yang Maha Kudus. Dalam warta Injil hari ini dikatakan, Yesus datang ke dunia bukan karena kehendaknya, tetapi oleh karena kasih Bapanya. Karena kasih Allah yang besar bagi kita manusia yang berdosa ini. Lalu apa yang dijanjikan Kristus bagi kita? Bahwa siapa saja yang datang padanya dan percaya padanya akan memperoleh keselamatan kekal. Di sini ditekankan soal datang dan percaya. Mungkin kita akan bertanya kenapa? Bukan karena kita datang dan selalu mengikuti misa di gereja dan menyatakan percaya kita langsung diselamatkan. Tetapi yang harus kita pahami bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi marilah kita menjadikan kebenaran selalu beserta kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Kristus Tuhan, dan juga mewartakan kebenaran itu dalam pola hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kenapa kita harus mengimplementasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita? Karena hanya dalam kebenaran kita bisa diterima oleh Bapa di sorga. Salah satu implementasi kebenaran itu adalah kasih yang telah diajarkan sendiri oleh Yesus. Agar kebenaran bisa menjadi pola hidup kita, kita harus mendasarkan kasih dalam setiap tindakan keseharian kita. Dan kasih inilah yang mendasari tindakan para kudus dalam melakukan misinya menyampaikan kebenaran Kristus. Karena kasih mereka bersedia hidup jauh dari kemewahan, menjadi pelayan umat, dan memberikan hidupnya bagi jalan Tuhan. Seperti juga Kristus yang mau memanggul salib karena dosa kita dan menjadi tumbal kutukan untuk memutuskan kutuk bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan misa serentak bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Semoga semua jiwa-jiwa di tempat api penyucian dapat secepatnya memperoleh janji Kristus dan bersama Kristus dalam kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan Allah, aku percaya bahwa setelah hidup di dunia ini sebagai orang beriman akan masuk dalam kehidupan kekal yang bahagia. Tentu saja selama hidup di dunia ini, aku harus berjuang untuk percaya dan setia padamu sampai akhir hidup. Amin.